Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023
yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan tersangka BK, kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Barreskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Barreskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini.
atas perbuatannya tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, menjadi ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E
ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti, tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat.
Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali, dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri.
Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara
yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan, Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya?
Terus kasus Garuda Indonesia. Sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia. Kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga sepelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan, berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW, di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan.
Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses. Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk
pengumuman upaya paksa. Ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan
penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK.
selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK
yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK?
Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu, Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih, Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW, di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan, kalau nggak salah, alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu
kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat Pak, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri.
Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan
dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud
sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Baris Krim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Baris Krim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya.
Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan
terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19/2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum.
Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya.
yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali, dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut.
bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B,
dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus
mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga sepelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan,
ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan
berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya
Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara yang sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan
pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian,
menjadi ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya 1 pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin
Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Baris Krim sebagai
tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya,
ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh,
begitu juga dengan bencana alam supaya tidak terjadi kembali dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Dampak pidana menjadi terang benderang dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara yang sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening
dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan
dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK?
Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu, Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih, Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan, kalau nggak salah, alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu
kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya. Ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri.
Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan
dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud
sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Baris Krim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Baris Krim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya.
Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia, mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah memang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi
yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut duga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan EANG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro, kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri.
Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW.
Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir,
mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Semoga bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan, berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga
ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu.
prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti.
Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum
dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis,
korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap
sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apa namanya, apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi apa namanya atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di apa namanya Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain, mau nagih ini LNG, apa namanya kasus LNG Pertamina, gimana perkembangannya? Terus apa namanya kasus Garuda Indonesia, sampai sekarang kan belum ada apa namanya tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan apa namanya mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu apa namanya kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan, berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya,
Karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsub melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019 ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang
pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati
kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Polri.
terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya baik itu penindakan, pencegahan,
sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan, Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini, silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih.
Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerjasama sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK.
perkara yang masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsub melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi
saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat, mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap
tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara yang sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri
dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Baris Krim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Baris Krim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya?
Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak laporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain.
yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan, kalau nggak salah, alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum.
dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalis semua yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya.
yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut.
bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B,
dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, menjadi ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah memang benar akan dilakukan seperti itu? Terus
mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan. Flori ya? Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan,
ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan EANG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan
berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro, kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa, tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa ya, tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya
kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan
pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian
menjadi ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya 1 pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin
Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya? Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai
tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsub melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya
Ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro, kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa, tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh
begitu juga dengan bencana alam supaya tidak terjadi kembali dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.
Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi
berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah memang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan
anggota DPR-nya akan ditahan, terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira itu clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu
membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan, kalau nggak salah, alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsub melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro, yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya. Ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, sudah saya lingkari.
Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal
pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah.
Jadi tersangka ES dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana.
Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah memang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak laporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak.
Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Tersangka Surya Darmadi belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019
atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti.
Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara yang sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut,
sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara.
Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya 1 pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu
paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka
tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalis semua yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro, yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali, dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016,
dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK.
Terakhir kami ingin sampaikan pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan, Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini, silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia
Sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan EANG,
Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses. Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dalam hal Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara, itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan, salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya. Ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk
pengumuman upaya paksa. Ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan
penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya, kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK.
selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka ES dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK
yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Silakan, Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini, silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK?
Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu, Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih, Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan, berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW, di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan, kalau nggak salah, alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu
kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya. Ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri.
Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan
dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya, kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud
sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya.
Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan? Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia, mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak laporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Semoga bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi
yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan ELNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower gitu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri.
Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW.
Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan tersangka BK, kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir
mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga
ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19/2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu
prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro, kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa, tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti.
Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang. Dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum
dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis,
korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap
sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apa namanya, apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi apa namanya atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di apa namanya Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG apa namanya kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus apa namanya kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada apa namanya tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan apa namanya mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu apa namanya kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Saya satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya sampai dengan 18.00. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak beringinan, berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian, keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya,
Karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses. Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsub melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019 ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalis semua yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang satu sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang
pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati
kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Barreskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Barreskrim Polri.
terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini, KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya baik itu penindakan, pencegahan,
sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas. Fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih.
Terima kasih Mas Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak. Gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana, guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW, di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan LNG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK.
perkara yang masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan, apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, Pak. Sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi
saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah dia juga pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali. Dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua. Pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap
tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut. Bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016, bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara S. HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri
dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Baris Krim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Baris Krim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan atau pasal 11 dan 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya?
Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah, dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah, terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir, Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain.
Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya. Apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan EANG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini, SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau, itu masih berjalan. Jadi saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan. Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum.
dalam rangka menjamin keadilan, dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19/2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat. Saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya paksa, ya tunggu aja lah, sabar. Pada saatnya nanti akan dirilis ya. Tapi yang jelas kita memang sedang menangani itu. Tadi yang lainnya saya rasa sudah dijawab lengkap oleh Pak Ketua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, oh ya, oke. Saya catat yang belum saya jawab tadi, sudah saya catat, sudah saya lingkari. Nah, terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itulah dokter. Walaupun saya bisa melihat, oh orang ini meninggal dunia, ada luka. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa dia meninggal dunia karena tusukan luka itu. Siapa yang berhak? Adalah dokter. Ini sama dengan tersangka Lukas NMB. Tetapi saya pastikan bahwa ini akan kita selesaikan. Memang beberapa terakhir ada komunikasi pengacara maupun kepada penyidik terkait permintaan yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah keinginan kita adalah satu, penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema leg esto. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi Penindakan yang telah merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira cukup dan kami terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya telah kami sampaikan ya, telah kami umumkan kegiatan penyidikannya.
yaitu terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM di Mabes Polri. Sebelumnya perkara ini juga telah diajukan pra peradilan, telah diuji secara syarat formilnya, dan sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa tentu di dalam kerja-kerja KPK kami pastikan berdasarkan kecukupan alat bukti, dan kemudian terbukti hakim telah memutus bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK bahkan melebihi 2 alat bukti, begitu kan? Di sana disebutkan bahkan hakim menyebut ada 4 alat bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini setelah proses penyidikan cukup, tentu kemudian dilakukan langkah-langkah hukum berikutnya yang nanti akan disampaikan sore hari ini oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kami berharap kita fokuskan terkait dengan perkembangan dari perkara ini ya. 3 orang penanya kami silahkan nanti. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita pada sore hari ini diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah yang diembankan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa rekan-rekan yang dalam kondisi keadaan sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Begitu juga dengan bencana alam, supaya tidak terjadi kembali, dan kita mampu melewati kondisi yang akhir-akhir ini tentu kita rasakan semua, pandemi COVID-19, walaupun kita saat ini sudah beruntung, kita keluar dari krisis kesehatan tersebut. Dan marilah kita tatap masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. Ini akan memberikan suatu harapan besar bagi kita semua, termasuk kepada KPK. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak milik ahli waris PT ACM. Hari ini kita akan sampaikan informasi terkait penyidikan perkara tersebut, dan kita pastikan bahwa ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam hal pengurusan atau pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. KPK menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dan sebagai wujud pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum, maka KPK melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi dan keterangan serta data-data dalam upaya untuk mengungkap tentang dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan uraian perkara sebagai berikut.
bermula dari adanya pelaporan kepada Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor ES dan HW. Atas pelaporan tersebut, ES dan HW melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka BK, yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan Hak Asasi Manusia Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Sebagai tindak lanjut, sekira bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, dilakukan pertemuan antara saudara ES HW dengan tersangka BK. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, kemudian diduga menyatakan kesiapan untuk membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang ataupun barang. Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan, terkait adanya dugaan penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. Menindaklanjuti permohonan dimaksud, tersangka BK lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi, termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri, dan tersangka BK kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan. Dalam perjalanan perkaranya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari tersangka BK, maka ES dan HW mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK. Selama proses pengajuan pra-peradilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan sebagai bahan materi gugatan pra-peradilan. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Jadi tersangka S dan HW tadi ya. Tersangka BK sekitar bulan Desember 2015 juga diduga menerima 1 unit kendaraan mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka BK. Sekitar bulan April 2021, saudara ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama. Diduga tersangka BK kembali menerima uang hingga berjumlah 1 miliar rupiah dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri, yang akhirnya ES dan HW melarikan diri dan saat ini masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah. Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data atas perkara ini. Atas perbuatannya, tersangka BK disangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B,
dan atau pasal 11 dan 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan keprihatinan atas adanya aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku, tetapi justru melakukan praktek korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi dari pihak yang berperkara. Hal ini tentulah mencederai marwah hukum di Indonesia. KPK menyampaikan bahwa penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa KPK dalam rangka pemberantasan korupsi menjadi perhatian, ada 5 fokus area. Di antaranya korupsi bidang sumber daya alam, korupsi yang terkait dengan tata niaga dan bisnis, korupsi yang terkait dengan kegiatan politik, dan korupsi di bidang pelayanan publik. Dan salah satunya lagi adalah korupsi di dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Di mana korupsi pada kelima sektor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai tingkat risiko korupsi yang tinggi, serta berpotensi merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. KPK menyampaikan komitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Terakhir kami ingin sampaikan, pada kesempatan ini KPK menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan segenap insan Polri yang telah membantu terkait lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga hari ini terungkap menjadi terang benderang peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan atas nama tersangka BK. KPK akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu penindakan, pencegahan, sekaligus juga melakukan upaya-upaya pendidikan masyarakat, sehingga kita berharap suatu saat Indonesia bebas dari korupsi, dan kita hidup di dalam peradaban dunia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mengumumkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama BK yang ditahan sampai nanti tanggal 22 Januari 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Silakan 3 orang penanya, kami silakan 1, 2, 3. Oke ya, dari sini dulu ya Mas ya, nanti sampai ke sana. Mau nanya soal kasus ini dulu. Pertama kan ini, apakah ada kemungkinan adanya aliran dana atau penerima suap lain di Bareskrim? Karena kan kalau dilihat tadi kita hitung juga uangnya itu 50 miliar lebih dan lebih banget kayaknya dah. Dan nggak mungkin kan dia juga kerja sendiri, masa ia menerima sendiri, padahal pangkatnya cuma AKBP. Apakah ada kemungkinan aliran dana ini mengalir juga ke petinggi Polri lainnya? Terus pertanyaan kedua, pemberi suap BK yang tadi disebutkan ES dan HW, ini kan berstatusnya buronan ya di Mabes Polri dan udah ada red notice-nya. Nah, apakah KPK juga mau menetapkan dia sebagai buronan? Karena kan kalau mau dipanggil juga dipanggilnya kemana kan? Nggak tahu orangnya ada di mana gitu kan. Kasus lain boleh? Ya sekarang kasus lain. Pertama, kasus lain, kasusnya Lukas NMB, belakangan ini kan dia sibuk meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Padahal dia bilang sakit. Nah, sampai waktu itu juga nggak bisa datang ke KPK minta diperiksa di sono. Nah, apakah KPK mau memanggil dia mumpung dia lagi sehat gitu untuk ditahan atau gimana? Karena dia bisa meresmikan kantor-kantor pemerintahan di Papua. Terus mau nanya soal mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto di YouTube-nya bilang kalau KPK mau menaikkan penyelidikan Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Apakah yang benar akan dilakukan seperti itu? Terus
mau nanya soal pemanggilan Ketua Kadin di kasus Lukas NMB. Itu apakah sudah ditetapkan waktunya kapan? Terakhir, mau nanya lagi soal keterlibatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kasus suap Unila. Nah, Rektor Unila ini ngotot banget kalau dia memang berkomunikasi dengan Zulhas. Tapi sampai sekarang KPK belum memanggil dia. Apakah KPK akan memanggil dia dalam waktu dekat? Seperti itu. Ya, silakan. Flori ya. Saya Flori dari Republika, izin mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Terkait catatan akhir tahun kemarin sempat disebutkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat ke KPK itu paling banyak dari DKI Jakarta. Nah dari jumlah itu paling banyak pelaporan terkait dugaan korupsi apa ya Pak? Apakah pengadaan barang dan jasa atau suap? Nah terus bagaimana KPK melihat fenomena ini? Terima kasih. Terakhir Mas, fokus dulu ya Mas ya ke perkara ini. Silakan. Aji dari Bisnis Indonesia. Pertama soal kasus ini menyambung pertanyaannya Mas Chandra. Kalau dari jabatannya ini kan di Biro Hukum ya, apakah mungkin Kabiro Hukum atau Kadif Hukum Mabes Polri mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Kayun menerima suap sekian miliar ini, 56 miliar. Terus juga apakah nanti akan didalami juga dengan memanggil saksi-saksi misalnya dari para entah penyidik yang menangani perkara ACM ini atau mungkin petinggi atasannya Bambang Kayun sendiri gitu di Divisi Hukum Mabes Polri. Terus terkait kasus lain mau nagih ini LNG kasus LNG Pertamina gimana perkembangannya. Terus kasus Garuda Indonesia sampai sekarang kan belum ada tersangka yang ditahan ya kalau nggak salah ya, penyidikan baru kasus Garuda Indonesia, kasus suap pengadaan mesin Rolls Royce kalau nggak salah. Nah itu kan kalau nggak salah melibatkan anggota DPR. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kapan anggota DPR-nya akan ditahan? Terus juga apakah nantinya akan ada pihak banggar dari DPR juga yang akan diperiksa? Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mengonfirmasi aja sebenarnya soal kasus ini Mas Ali. Apakah ini kasus kerja sama kepolisian apa dibangun sendiri sama KPK? Terakhir saya mengonfirmasi ini juga soal nasib kasusnya Surya Darmadi itu Pak, gimana jadinya? Maksudnya apakah benar-benar sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Terima kasih Mas Ali. Saya kira cukup ya teman-teman. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu terkait dengan apakah ada kemungkinan suap ini terkait dengan pihak lain. Yang perlu diketahui bahwa kita saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa dugaan tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara BK. Dan seorang BK dijadikan tersangka tentulah karena sebagaimana amanat undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga pelaku tindak pidana. Ini yang pasti. Dengan demikian maka tentu kita tidak berangan-angan apakah ada pelaku lain. Tapi ini akan mengikuti proses sepanjang penyidikan. Karena sesungguhnya kita paham siapa yang dimaksud dengan pelaku. Pelaku sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan ada pelaku, ada turut serta melakukan,
ada turut membantu melakukan, ada juga dengan yang menyuruh melakukan. Nah ini kita berharap mudah-mudahan nanti Pak BK bisa memberikan keterangan, termasuk juga ada keterangan lain-lain yang bisa membantu proses penyidikan ini. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang untuk mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti-bukti itu, maka akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Ini saya kira titik fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat dari rumusan penyidikan, maka tersangka itu sebenarnya terakhir. Setelah dilakukan pengumpulan, pencarian keterangan, dan bukti-bukti. Sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Itu konsep yang sesungguhnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah DPO yang hari ini ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka ES dan HW di Bareskrim, tentulah kita akan bekerja sama bersinergi dengan Bareskrim. Ya, karena sama-sama tujuannya mencari seseorang. Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim. Maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES maupun HW. Saya kira clear ya. Berikutnya terkait dengan apakah ini sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, apakah BK ini sendiri, tadi sudah jelaskan. Berikutnya juga terkait dengan EANG. Ya, saya katakan itu masih dalam proses penyidikan. Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ya, sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Baru kita temukan tersangkanya. Saya kira itu. Ini masih proses, Anda tunduk saja karena kita tidak pernah menyembunyikan suatu hal yang harus kita sampaikan pada rekan-rekan semua. Yang berikutnya tadi ada juga, nah terkait dengan saudara tersangka Surya Darmadi. Sampai hari ini SD ini masih ditangani oleh KPK. Perkaranya masih ada di KPK berupa terkait dengan kalau nggak salah alih fungsi lahan di Riau. Itu masih berjalan. Ya, saya kira itu kita belum melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi nanti pastilah Pak Deputi dan Deputi Korsup melakukan komunikasi dan supervisi terkait dengan penanganan perkara yang ada di kejaksaan. Apakah memungkinkan ini ditangani sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Saya kira itu. Yang selanjutnya tadi saya ingin jelaskan saja, KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum yang undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Di situ disebutkan. Salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas. Dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin keadilan. Dalam rangka menjamin kepentingan umum. Dan yang pasti, tidak boleh kita lupakan adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu di dalam pasal 5, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri, di dalam Undang-Undang nomor 19 2019, ataupun hukum acara. Karena disebutkan di dalam pasal 38 Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002, disebutkan di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK kecuali ditentukan
berdasarkan undang-undang lain. Saya kira itu. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Saya kira itu prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Saya kira itu. Pak Karyoto ada ditambahkan? Ada Garuda tadi saya lihat, saya mungkin Pak Karyoto yang tahu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ali dan rekan-rekan jurnalisme yang saya hormati. Saya akan tambahkan beberapa. Yang pertama masalah yang catatan akhir tahun ya, DKI. DKI ini yang banyak laporannya itu terpusat di PLPM, kalau dulu Dumas. Memang dari Dumas ada beberapa yang telah digarap, contohnya Jakpro yang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri itu dari kita. Terus kemudian Saranajaya, ini berkembang, ada kalau nggak salah sudah mulai ada 3 perkara yang akan maju, yang 1 sudah mulai selesai, sudah sidang. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa itu memang ada juga, memang masih dalam proses telaah dan lain-lain. Tapi yang sudah jadi masalah pertanahan dengan masalah pengadaan di Jakpro. Kalau nggak salah waktu itu pengadaan apa? Tower itu. Nah kemudian masalah Garuda memang kita sedang melakukan penyidikan yang terbaru, tapi kan ini kan belum rilis lagi untuk pengumuman upaya